Nah, sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari semua kita tutup mata dan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada kami ya Tuhan hari ini, di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, kalau sekarang kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus, Kudus sucikan setiap hati, mulut, dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Semuanya kita semangat ya, dan kita nyanyikan lagu Yesus Besertaku. Adik-adik, di sini siapa yang suka baca Alkitab setiap hari? Nah, baca Alkitab itu penting. Dan sekarang kita mau menyanyikan lagu Dibuka-buka. Alkitab dibaca, lalu berdoa. Yesus cinta kita semua.
kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan. Adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyembah nama Dia dulu. Sebelumnya kita fokus, satukan hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Yuk kita semua tutup matanya. Kita nyanyikan lagu Ku Ada Untuk Menyembah.
Tuhan Yesus. Kami mau setia Tuhan mengiring-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus atas pujian penyembahan ya Tuhan yang telah kami naikkan ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan menjadi dupa yang harum ya Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sebentar juga kami ingin mendengarkan firman Tuhan Yesus. Tuhan, berkati ya Tuhan firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, supaya bisa menjadi rema ya Tuhan bagi kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Berkati juga kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan-Nya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik, God bless you. Salam adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Kakak percaya adik-adik sekalian tetap dalam keadaan sehat karena penyertaan Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan kebaikannya, kita boleh memuji dan memuliakannya saat ini melalui ibadah sekolah minggu. Oke, kakak akan bercerita buat anak-anak pada pagi hari ini tentang pelayanan. Kita tidak boleh kendor, kita harus melayani tetap dengan semangat supaya berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kakak bercerita, kita akan berdoa dulu supaya Tuhan memberkati hati kita, memberkati pikiran kita boleh dengan konsentrasi. Adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur ya Bapa buat pagi hari ini atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu yang melingkupi kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah bersama adik-adik kami di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati setiap adik-adik kami dengan hati yang mau dibentuk oleh firman-Mu, telinga yang dengar-dengaran akan firman-Mu, supaya hidup adik-adik kami semua menjadi berkat dan menjadi hidup yang berkemenangan dimanapun adik-adik kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, kakak akan membacakan firman Tuhan dulu sebelum bercerita yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Oke, adik-adik semuanya. Adik-adik sudah mendengarkan tadi firman Tuhan yang telah kakak bacakan tentang Dorcas. Dorcas itu atau Tabita adalah seorang murid Tuhan yang baik,
yang mengasihi sesamanya. Siapapun orang dia kasih, dia tidak pernah pandang bulu. Dia tidak pernah memandang kaya atau miskin, cantik atau jelek, tapi dia sangat baik dan suka memberi sedekah. Adik-adik tahu arti sedekah? Pasti tahu ya, sedekah itu memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Contohnya, seorang pengemis datang ke rumah adik-adik dengan kaki yang pincang, baju yang lusuh. Adik-adik pasti mau memberi sedekah, mungkin memberi uang jajannya 1.000 perak atau 2.000 perak kepada pengemis tersebut. Nah, demikianlah Dorcas ini, dia selalu berbuat baik. Dia selalu memberi yang terbaik karena dia mengasihi Tuhan. Nah, Dorcas ini sangat rajin membuat pakaian, membuat baju. Nah, ini dia Dorcas membuat baju dan pakaian yang akan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia selalu rajin, dia membuat pakaian yang terbaik untuk orang-orang akan dibagikan. Nah, dia adalah seorang murid yang baik, seorang murid yang setia, seorang murid yang mengasihi sesamanya. Dia selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui pelayanannya, yaitu menggunakan keterampilan yang dia miliki membuat pakaian. Oke, nah adik-adik setelah dia buat pakaian itu, nah dia bagi-bagikanlah kepada orang-orang, terlebih yang ibu janda-janda. Adik-adik tahu ya, ibu janda itu adalah ibu yang sudah tidak punya suami. Nah, dia memberikan kepada ibu-ibu janda. Nah, perhatikan nih adik-adik semua. Oke, setelah itu pada suatu waktu Tabita sakit. Dia sakit sehingga dia meninggal. Sedih ya, pasti sedih. Orang-orang yang mengasihi dia, orang-orang yang dia bantu dia, orang-orang yang dia berikan sumbangan pasti merasa sedih. Adik-adik juga kalau mamanya sakit atau papanya sakit, sedih tidak? Pasti sedih, apalagi sampai tidak ada lagi. Nah, karena Tabita sakit, semua orang-orang datang melihat dia dan bersedih dan sampai meninggal. Nah, ini teman-teman Tabita, saudara-saudara Tabita yang dia layani, yang mendengarkan berita Tabita sakit, pada datang ke tempat dia tinggal di Yope. Nah, mereka bersedih, mereka sangat bersedih karena melihat keadaan Tabita dan bahkan sampai meninggal. Dan mereka menangis. Janda-janda yang diberikan pakaian kepada mereka membawa pakaian-pakaian yang telah diberikan Tabita kepada mereka. Mereka datang melihat Tabita ke rumah Tabita. Tabita waktu itu pada waktu sakit diletakkan di kamar atas, di ruang atas karena rumahnya punya ruangan atas. Nah, saudara-saudaranya yang lain mengingat bahwa Petrus sedang melayani di Lida, nama sebuah kota dekat kota Yope. Di antara mereka ada yang mengingat bahwa Petrus ada di Lida. Mereka menyuruh 2 orang untuk memanggil Petrus ke Lida untuk datang segera ke Yope melihat keadaan Tabita. Nah, setelah sampai di Lida, Petrus segera berkemas untuk berangkat ke Yope melihat Tabita. Nah, setelah sampai di rumah Tabita, sudah banyak perempuan-perempuan di ruang atas menangisi kepergian Tabita, menangisi
karena Tabita meninggal. Mereka mengingat kebaikan Tabita. Mereka mengingat kebaikan Tabita, memberikan pakaian kepada mereka. Suka menolong orang, suka membantu orang yang sangat membutuhkan. Nah, inilah ibu-ibu janda yang merasa kehilangan karena Tabita sudah meninggal. Nah, pada waktu dipanggil Petrus datang tiba di rumah Tabita dan dia naik ke atas. Dia menyuruh orang-orang yang ada di atas itu untuk pergi meninggalkan Petrus, karena Petrus akan berdoa kepada Tuhan dan berdoa untuk Tabita supaya Tabita terjadi sesuatu. Oke, adik-adik, setelah Tabita terbaring di pembaringannya tadi, Petrus berlutut dan berdoa kepada Tuhan, meminta untuk Tabita sehingga Tabita hidup kembali. Wow, luar biasa ya adik-adik ya, karena kuasa Tuhan. Dengan imannya Petrus berdoa sehingga Tabita atau Dorcas bangkit kembali. Nah, sehingga Tabita bisa duduk kembali dan dibantu oleh Petrus. Petrus membawa dia keluar dan saat itu banyak orang menunggu di luar. Saat Petrus berdoa, Petrus membawa Tabita keluar dan mereka bersukacita karena bukan kesembuhannya, bangkit. Karena Tabita bisa bangkit dari kematian oleh karena kuasa Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, demikian cerita tentang Tabita tadi. Ada dua hal yang dapat kita ambil di dalam cerita Tabita tadi atau Dorcas tadi. Di dalam kehidupan kita, kita harus selalu berbuat baik kepada siapapun. Tidak boleh kita memandang pilih kasih orang-orang di sekeliling kita. Terlebih di saat pandemi saat ini, kita harus peka, hati kita harus peka, peduli kepada orang. Apabila adik-adik mempunyai tetangga yang tidak mempunyai makanan, sementara adik-adik punya makanan di rumah berlimpah, punya makanan di rumah banyak. Nah, kita boleh berbagi kepada tetangga kita, walaupun itu tidak seiman dengan kita, berbeda agama dengan kita, berbeda suku dengan kita. Kita harus mengasihi. Jadi kesimpulannya adik-adik, kita tidak boleh lengah dengan berbuat baik. Kita harus selalu melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ya, untuk ayat hafalan firman Tuhan pagi hari ini terdapat di Roma 12 ayat 11. Di Roma 12 ayat 11. Kakak akan bacakan buat adik-adik. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi kakak ulang. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, bagaimana tadi Dorcas melayani Tuhan di dalam hidupnya? Yaitu memberikan yang terbaik dengan keterampilan yang dimiliki membuat baju. Dia membagi-bagikan baju kepada ibu-ibu janda, terus orang-orang yang membutuhkan dia. Nah, adik-adik semuanya, melalui firman Tuhan pagi hari ini, kakak percaya adik-adik melayani Tuhan dengan memberikan apa yang kamu miliki yang mungkin bisa kamu bagikan kepada orang lain. Terlebih di musim pandemi saat ini. Oke, terima kasih adik-adik sudah ikut beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Dan kita akan berdoa sebelum kita akhiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur di pagi hari ini atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami berikan kepada anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua di rumah dengan kesehatan, juga di dalam kehidupan mereka. Tuhan lindungi mereka Bapa dengan kuasa darah-Mu, supaya mereka boleh tetap sehat dan mereka boleh melayani Tuhan
melalui kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu pagi hari ini, mereka boleh mengerti bagaimana melayani Tuhan melalui kemampuan yang mereka miliki. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan semua adik-adik kami sekolah minggu dalam tangan-Mu. Tuhan berkati mereka di dalam perkembangannya, tumbuh kembangnya Tuhan sempurnakan. Di dalam pendidikannya Tuhan berkati mereka semakin hari semakin baik dan semakin pintar. Dan berikan mereka Tuhan semangat yang tinggi di dalam menghadapi situasi saat ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata bagi setiap kehidupan kami dan adik-adik kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan lupa ya adik-adik ya, hafalkan ayat hafalannya untuk minggu depan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Gimana adik-adik firmannya? Sangat memberkati kan? Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah selesai ya Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau sebentar juga kami mau mengakhiri ibadah kami. Tuhan Yesus, tolong ya Tuhan, pimpin kami ya Tuhan untuk menjalani kehidupan kami ya Tuhan Yesus pada hari ini dan untuk hari-hari ke depannya. Berikan kami hikmat ya Tuhan, sukacita dan damai sejahtera dari Engkau. Berkati juga keluarga kami ya Tuhan, kedua orang tua kami, kakak kami, abang kami, dan adik kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.